Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Star Trek Beyond. Film diawali dengan memperlihatkan kita adegan pesawat Enterprise yang sedang menjelajahi luar angkasa. Kemudian Kapten Kirk mampir ke sebuah planet yang berisi bangsa makhluk Tinax. Ia berada di sana untuk memberikan hadiah dari Dewan Tinggi Vabonan. Hadiah itu dulunya adalah sebuah senjata namun sekarang diberikan ke mereka sebagai tanda perdamaian. Ketua Tinax menuduh bahwa artefak itu bekas barang curian, dan ketua mulai menyerang Kapten Kirk. Ternyata makhluk ini sangat mini. Makhluk lainnya juga ikut menyerang Kapten Kirk, kemudian Kapten meminta Scott untuk mengeluarkannya dari sana, menggunakan teknologi BEAM. Pesawat Enterprise sudah sekitar 3 tahunan berada di luar angkasa. Begitu lamanya di luar angkasa membuat beberapa kru mengorbankan waktu mereka untuk tidak bersama keluarganya. Tuan Spock meneliti senjata yang dibawa Kapten Kirk di awal film. Pemberhentian selanjutnya pesawat Enterprise setelah 3 tahunan mengudara di luar angkasa yaitu Yorton. Kapten Kirk dan Tuan Bones beristirahat sejenak dengan meminum vodka bersama. Kirk menceritakan sosok ayahnya selama bergabung dengan Starfleet ke Tuan Bones. Mereka sudah tiba di Yorton. Ini merupakan sebuah kota canggih di luar angkasa. Setibanya di sana Spock dipertemukan dengan kaumnya, serta Tuan Sulu bertemu putrinya. Tuan Spock diberi kabar bahwa duta besar Spock alias Spock tua sudah meninggal. Adegan berlanjut di mana sebuah kapal tak dikenal sedang menuju Yorton. Makhluk itu bilang bahwa ketika dalam misi di Nebula, kapal mereka mengalami kerusakan parah. Makhluk itu keluar menggunakan kapsul penyelamat. Ketua di sana melacak kebenaran yang diucapkan makhluk tadi. Kebenaran itu belum terbukti karena nebula belum dipetakan dan digambarkan sangat padat. Kapten Kirk bersama kru terbaiknya meminta ditugaskan dalam misi ini. Ketua bilang bahwa pesawat luar angkasa tercanggih masih dalam tahap pembangunan. Pesawat Enterprise kembali mengudara. Kapten Kirk menginstruksikan kepada para kru bahwa misi ini sederhana yaitu menyelamatkan awak yang terdampar di planet yang belum dipetakan, dan harus melewati nebula serta memutuskan komunikasi pesawat Enterprise dengan pangkalan. Makhluk itu bilang bahwa kapalnya terdampar di sini di planet Altamid. Tuan Spock memindai planet itu. Planet ini memiliki permukaan tanah yang luas dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui. Kapal tak dikenal menyerang Enterprise. Enterprise sempat menyerang namun tembakannya berhasil dihindari kapal musuh. Kemudian kapal musuh merusak mesin utama pesawat Enterprise. Mesin pendorong warp juga mereka rusak serta mesin pendorong pesawat Enterprise dirusak juga, membuat Enterprise tidak bisa kemana-mana. Musuh mulai memasuki pesawat Enterprise, para kru tak berdaya melawan makhluk ini. Scott serta Kinser mencoba memperbaiki mesin pesawat. Itu adalah Kral yang mencuri artefak milik Kapten Kirk di awal film. Kapten Kirk ikut menyerang Kral dan pasukannya sementara kursi kapten dialihkan ke Tuan Sulu. Tuan Bones mendapati salah satu kru, tubuhnya menyusut. Kapten Kirk dicekik Kral. Ide Scott berhasil untuk menyalakan kembali mesin pesawat yang tersisa. Sekarang Enterprise ingin pergi dari sana. Kral menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan pesawat Enterprise. Benar saja pesawat Enterprise dihancurkan oleh kapal musuh, membuat pesawat itu terbelah menjadi 2. Spock serta Bones di dalam lift terlempar keluar kemudian hantam kapal musuh lainnya, karena kerusakan yang sangat parah pada pesawat Enterprise. Kapten Kirk menyuruh semua kru untuk meninggalkan pesawat itu. Kapten Kirk meminta bantuan ke Letnan Seal. Spock berkelahi serta mengeluarkan penjahat dari kapalnya.
kemudian penjahat menculik kapsul penyelamat kru kapal. Scott menggunakan torpedo untuk menyelamatkan diri menuju planet Altamid, sementara Kirk sedang berkelahi dengan Kral Uhura membantu untuk memisahkan piringan pesawat. Uhura ikut bersama Kral dan ia hanya mendapatkan wadah kosong. Enterprise jatuh ke planet Altamid. Kapten Kirk menyuruh Chekhov, Sulu, serta para kru lainnya untuk menyelamatkan diri menggunakan tabung Kelvin. Enterprise memasuki atmosfer planet itu dan pesawat musuh pun terbakar akibat bergesekan dengan atmosfer. Kapten keluar terakhir ia melihat pesawat Enterprise jatuh menghantam tanah. Scott sudah mendarat, untungnya ia segera keluar dari torpedo, dan torpedo itu jatuh ke jurang. Kapten Kirk curiga dengan makhluk itu, benar saja makhluk itu mengaku bahwa dirinya berbohong. Makhluk itu bilang bahwa krunya juga diculik oleh Kral. Kirk menanyakan mengapa Kral tahu banyak tentang Enterprise ke Seal. Seal hanya ingin membebaskan krunya dan dia diancam Kral untuk melakukan ini. Pesawat musuh kembali ke markas mereka, di sana para tahanan dibawa untuk dipenjarakan. Kral berbicara dengan Uhura menanyakan namanya. Uhura kaget dengan bahasa yang digunakan Kral. Sudah lama Kral mengetahui kehidupan di bumi. Kral terus menanyakan keberadaan Kirk. Uhura yakin bahwa jika Kapten Kirk akan mencarinya. Tuan Bones serta Spock jatuh tidak jauh dari markas Kral. Perut Spock tertusuk serpihan pesawat musuh. Spock ingin terus pergi namun hal itu ditolak oleh Tuan Bones karena akan memperparah luka yang diderita Spock. Tuan Bones mengambil beberapa serpihan dari kapal musuh yang akan digunakan untuk mengobati Spock. Tuan Bones memanaskan serpihan itu dengan cepat menarik serpihan kapal di tubuh Spock kemudian menutup luka dengan besi yang sudah dipanaskan tadi. Mereka harus segera pergi dari sana. Scott dikepung makhluk aneh yang membawa sajam, kemudian datang Jayla untuk mengusir makhluk aneh itu. Jayla menggunakan alat untuk menduplikat dirinya menjadi 3. Jayla berhasil mengusir para makhluk aneh itu. Jayla mengambil serpihan barang dari torpedo, mendengar bahwa Scott anggota dari Starfleet dan bekerja di divisi teknik. Jayla bilang bahwa Kral menjatuhkan beberapa pesawat pendatang menggunakan kapal miliknya. Jayla termasuk menjadi korban seperti Scott. Jayla ingin membantu Scott untuk mencari rekan-rekannya asalkan Scott harus memperbaiki sesuatu yang dimiliki Jayla. Adegan berlanjut ke Tuan Spock dan Bones yang sedang memasuki sebuah ruangan. Simbol di sana sama dengan artefak yang diambil Kapten Kirk. Scott memasuki kediaman Jayla di dalam gua, ternyata itu adalah pesawat USS Franklin jadul. Malam hari tiba, Kapten Kirk, Chekhov serta Seal menuju Enterprise yang sudah jatuh. Setelah sampai di anjungan, Chekhov mengonfigurasi ulang pemindai di pesawat itu. Kinser menggunakan air liurnya untuk merusak pintu. Tuan Sulu serta Uhura melihat kecanggihan teknologi yang dipakai bangsa Kral. Mereka mengakses database Yorton serta mempunyai berkas data Starfleet, catatan kapal, termasuk Enterprise. Tuan Sulu serta Uhura diketahui penjaga di sana. Kapten Kirk menjebak Seal, bilang bahwa artefak berada di pesawat Enterprise. Seal langsung menendang Kapten Kirk. Ia langsung mengabari hal itu ke Kral. Chekhov dari belakang menodong Seal. Mereka berdua lari dari kejaran musuh, tapi sekarang mereka terjebak. Kapten menyuruh Chekhov untuk mengaktifkan pendorong pesawat, karena macet Kapten menembak agar pendorong menyala. Akhirnya pendorong itu pun menyala. Mereka berdua jatuh seluncur ke depan Enterprise dan musuh ikut juga. Ketika sudah sampai bawah, Kapten serta Chekhov menyingkir namun Seal tak bisa menghindar akibatnya ia tertimpa badan pesawat Enterprise.
Kral mengetahui perbuatan Sulu dan Uhura, serta Kral sudah mengubah koordinatnya jadi ia akan menyerang Yorton. Kral menyerap tubuh manusia itu dilakukan agar Kral dapat hidup abadi. Adegan beralih ke Tuan Spock dan Bones. Setelah sadar, Spock memberitahukan kabar duka ke Bones bahwa Duta Spock telah meninggal. Karena hal itu, Spock akan membuat Vulkan baru dan ia mengundurkan diri dari Starfleet. Adegan berlanjut ke Kapten Kirk serta Chekhov. Kemudian Chekhov menanyakan sejak kapan ia mencurigai Sil. Belum lama ia punya firasat buruk ketika melihat Sil. Kapten Kirk serta Chekhov masuk ke perangkap Jayla. Jayla dan Scott menuju ke sana, dan Scott mengenali mereka berdua. Scott menanyakan ke Kirk mengapa mereka diserang. Kirk menjawab bahwa mereka mencari artefak yang dicuri Kirk dari Tinax. Scott membawa Kapten Kirk ke anjungan pesawat Franklin, pesawat bumi pertama yang mampu menempuh Warp 4 kemudian hilang di lingkar radiasi Gagarin tahun 2160. Jaylah memperbaiki pesawat ini. Kemudian Kirk melihat rekaman para kru pesawat Franklin dan Kirk melihat motor kuno di sana. Jayla memasang pemantul gambar alias hologram kamuflase agar pesawat Franklin tidak diketahui siapapun. Chekhov mendapati transmisi dari Starfleet. Chekhov bingung bagaimana cara mereka pergi ke markas Starfleet. Scott punya ide gila untuk hal ini. Adegan beralih ke Tuan Spock dan Bones. Mereka melihat kapal musuh sedang patroli dan siap untuk menangkap mereka. Kemudian tiba-tiba Spock hilang diikuti dengan Bones. Mereka dipindahkan menggunakan teknologi beam lama. Dahulunya digunakan untuk memindahkan barang saja namun dimodif oleh Scott. Spock tepar karena kehabisan darah. Menggunakan alat kuno Dr. Bones berupaya menghentikan pendarahan yang dialami Spock. Kral masih ingin tahu di mana Kirk berada. Kral mengancam ingin membunuh Sulu kemudian sil artefak yang disimpan di kepalanya ke Kral. Setelah dapat apa yang dia inginkan, Kral menaruh artefak itu di alat miliknya. Kapten Kirk dan yang lainnya sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan kru yang disandera di pangkalan Kral. Spock memakai teknik Fokaya. Ini adalah mineral unik dari Vulkan. Letnan Uhura memakai jimat Fokaya yang diberikan oleh Spock. Itu semacam alat pelacak. Akhirnya mereka mendapat lokasi Uhura serta kru lainnya. Tuan Chekhov tidak bisa memindahkan mereka semua karena ada gangguan geologis di daerah tersebut. Jayla memperingatkan bahwa semua orang yang ke sana akan dibunuh. Jayla pernah ke sana, ia melihat keluarga mati di sana. Maka dari itu Jayla tak mau membantu Kapten Kirk. Scott meminta tolong ke Jayla. Di lain sisi Jayla masih trauma dengan apa yang pernah ia dengar. Jayla bercerita bahwa ayahnya ingin kabur dari pangkalan Kral namun hal itu dilihat oleh tangan kanan Kral yakni Manas. Ayah Jayla mencoba melawan Manas agar Jayla dan lainnya bisa lolos dari sana. Lalu Manas membunuh ayah Jayla. Scott memberikan semangat serta motivasi ke Jayla. Kemudian Jayla membuat rencana agar mereka bisa masuk ke pangkalan Kral. Kapten menyuruh Chekhov, Jayla, Bones untuk menyusup dan membebaskan kru dari sana. Scott mencoba memodifikasi beam agar dapat menampung orang lebih banyak. Spock meminta dirinya diganti dengan Chekhov. Sementara Chekhov bersama Tuan Scott di ruang kendali, Jayla bilang bahwa tentara Kral ada di mana-mana. Mereka tak bisa lolos dari penglihatan tentara Kral. Ide gila Kirk berjalan. Ia bersama Jayla memakai motor kuno ke pangkalan Kral. Adegan beralih ke Kral. Ia menjelaskan bahwa artefak itu bernama Abronat dahulu digunakan sebagai senjata. Karena terlalu berbahaya mereka membagi dua senjata itu dan salah satu bagiannya dilemparkan ke luar angkasa. Sil terjebak di sebuah ruangan. Kral melepaskan senjata dan senjata itu melenyapkan Sil dalam sekejap.
Kirk menggunakan motornya untuk mengalihkan perhatian tentara Krall. Jayla memanggil Bones serta Spock. Krall termakan jebakan Kirk. Ia menembak hologram Kirk. Kemudian Kirk menembak balik. Kirk ada di mana-mana. Setelah itu Kirk menggunakan alat buatan Jayla untuk menutupi keberadaan Spock, Bones serta Jayla di sana. Jayla berpisah dengan Spock. Ia jadi penembak jitu. Spock serta Bones membebaskan kru. Sulu memberitahu Spock bahwa Uhura ditahan Krall di sana. Mereka melontarkan sinyal ke Scott. Mereka semua berhasil dipindahkan. Jayla diganggu Manas. Mereka berdua berkelahi. Spock berhasil menemui Uhura. Jayla kewalahan dengan gerakan Manas. Tak tinggal diam, ia langsung menghajar Manas menggunakan teknik bela diri yang ia miliki. Krall serta anak buahnya pergi dari sana. Kirk menghalangi pandangan musuh agar Spock serta lainnya bisa dipindahkan ke pesawat Franklin. Semua sudah terkumpul selain dari Kirk dan Jayla. Manas melemparkan suar ke bawah. Di atas Jayla kembali berkelahi dengan Manas. Menekan suar miliknya kemudian memegang tangan Jayla dan mereka berdua berpindah ke pesawat Franklin. Sulu memberitahu Kirk bahwa Krall akan menghancurkan Yorton. Spock bilang bahwa menghancurkan Yorton mungkin hanya permulaan, dengan senjata canggih di tangannya kemungkinan Krall bisa memusnahkan kehidupan. Mereka siap terbang. Jayla ditugaskan bersama Scott dan Kinser di ruang mesin. Karena landasan kurang memadai akhirnya pesawat itu terjatuh ke bawah. Untungnya mereka berhasil melewati itu. Krall dan pasukannya sudah sampai di Yorton. Saking banyaknya senjata Yorton tak mampu menghabisi mereka semua. Kapten Kirk menyuruh menembakkan senjata yang mereka punya ke kapal musuh. Jayla bilang bahwa dengan senjata mereka tidak mempan. Uhura serta Spock menjelaskan bahwa dengan mengacaukan formasi adalah salah satu cara untuk menghabisi Krall. Spock meminta dia dan Dr. Bones agar dipindahkan ke dalam kapal musuh. Mereka berdua sudah di kapal musuh. Satu-satunya cara mengacaukan formasi kapal musuh ialah menggunakan gelombang radio. Scott punya ide bagus, yakni menggunakan musik yang dimiliki Jayla. Sulu membawa pesawat ke tengah formasi. Krall melihat pesawat Franklin dan mereka sudah dapat perhatian kapal musuh. Kapten Kirk meminta Spock, Dr. Bones untuk keluar dari sana ketika gelombang radio dinyalakan. Jayla memilih lagu yang cocok untuk hal ini. Rencana itu berhasil. Mereka membuat formasi kapal musuh berantakan. Menyuruh Yorton untuk menggunakan gelombang radio juga. Krall berhasil masuk ke Yorton. Tak mau kalah pesawat Franklin juga masuk ke Yorton. Mustahil bagi mereka untuk mencegat 3 kapal musuh sekaligus. Melihat skema Yorton, Kirk memakai jalur alternatif untuk mencegat kapal Krall. Menyuruh Bones agar Krall tetap di jalur menuju pusat kota. Rencana itu berhasil dan kapal musuh menabrak pesawat Franklin yang tiba-tiba keluar dari dalam air. Kapten Kirk melihat beberapa krunya telah kering akibat ulah Krall. Uhura melihat rekaman para kru pesawat Franklin. Melihat ada yang janggal, ternyata itu adalah Krall ketika masih menjadi manusia utuh. Kirk meminta Scott untuk mencari Edison. Scott bilang bahwa Edison, ia adalah kapten dari pesawat Franklin. Ia telah lama mati. Melihat datanya, Edison adalah mantan prajurit terlatih. Melihat rekaman terakhir Edison, di video itu ia berkata bahwa Federasi telah lama meninggalkan Edison serta 3 kru lainnya di planet yang tadi. Krall akan menyebarkan senjata berbahaya itu ke saluran udara Yorton. Scott mencoba untuk mematikan saluran udara. Kirk menembak Krall.
Kemudian Kral kesal karena merasa tidak dihargai Federasi, makanya ia berperilaku seperti sekarang. Kirk dan Kral berkelahi. Mereka berdua keluar dari ruangan dan Kral menggunakan gravitasi arus udara untuk menuju ke pusat. Tak lama Kral melemparkan senjata berbahaya itu keluar. Kirk memukul Kral bertubi-tubi. Scott menyuruh Kirk untuk membuka 4 palka. Ketika palka itu dibuka, Kirk harus keluar dari sana kalau ia tak mau terhempas keluar angkasa. Ketiga palka berhasil dibuka, namun 1 palka tidak bisa dibuka. Kral mencoba ingin membunuh Kirk menggunakan serpihan kaca. Dengan cepat Kirk menendang Kral dan Kral mengenai senjata berbahaya. Ia pun terhempas keluar angkasa. Kirk hampir terhempas keluar juga, untung ada Spock, serta Bones menggunakan kapal musuh. Dengan cepat ia memegang tangan Kirk. Adegan berlanjut di mana data kru pesawat Franklin. Mereka mengira bahwa Edison adalah pahlawan, ternyata sebaliknya. Wanita itu memberikan posisi Laksamana Madya ke Kirk, namun Kirk menolak permintaan itu secara halus. Spock membuka barang punya duta besar Spock. Di dalam box itu terlihat foto kapten serta kru pesawat Enterprise. Mereka semua merayakan atas keberhasil dalam misi ini. Hubungan Spock dan Uhura semakin dekat. Scott memberikan lencana Starfleet ke Jayla. Mereka semua sedang melihat proses pembangunan ulang pesawat Enterprise. Selanjutnya mereka melakukan misi mendatangi dunia-dunia baru yang asing, untuk mencari kehidupan dan peradaban yang baru. Memberanikan pergi ke planet yang belum dijelajahi, film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Star Trek Beyond. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.